Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Tapi pun. Ya Pun. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga Bapak Isna Irwanto, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tentunya dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif bersama saya Linda Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga, Kabupaten Tulungagung Barat. Baiklah Bapak Ibu, berikut adalah 6 unsur topik inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu di saat saya berbicara terkait budaya positif? Budaya positif itu merupakan yaitu kebiasaan yang dilakukan di setiap sekolah. Kebudayaan apa? Budaya positif Merupakan yaitu kebudayaan yang dilakukan di sekolah secara konsisten dan kesinambungan. Pak Sutar, terkait budaya positif? Oke, terima kasih Bu Dina. Terkait dengan budaya positif, jadi gini Bu, sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, jadi saya teringat bahwa waktu saya sekolah dan sekarang berbeda. Nah, mungkin perbedaan itu karena sudah zamannya tadi saya bilang kemajuan teknologi, sehingga budaya positif itu agak terkikis. Jadi kita sebagai guru baiknya ingat bahwa manusia itu membangun manusia itu dasarnya adalah budi pekerti. Jadi mari kita kembalikan anak didik kita menjadi budaya yang positif atau meningkatkan budi pekerti seperti kita itu. Ya, terima kasih Pak Sutar dan Pak Sukar, luar biasa sekali jawabannya. Ya, Bapak Ibu, budaya positif seperti yang disampaikan oleh Pak Sutar tadi, sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman di mana kebudayaan kita sudah terkontaminasi, sudah terpengaruh dari kebudayaan dari luar. Ya, jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah suatu perwujudan yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif, Bapak Ibu. Nilai-nilai positif seperti saling menghargai, saling menghormati, bertanggung jawab, disiplin, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Intinya nilai-nilai positif, Bapak Ibu. Dan dalam penerapan budaya positif di sekolah, tentunya kita harus mengintegrasikan atau mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Dan untuk di sekolah kita, khususnya Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga, kita sudah menerapkan penerapan budaya positif, Bapak Ibu. Salah satunya adalah penerapan pembiasaan baik. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga. Bagaimana kita mengkonsistenkan, mengkontinukan agar kegiatan penerapan pembiasaan baik ini terus berjalan, Bapak Ibu. Karena ini adalah bekal bagi peserta didik kita, adalah bekal dalam pembentukan karakter peserta didik dalam menghadapi kehidupan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas unsur inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal.
Disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata disiplin. Di saat Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif, apa yang mau Bapak Ibu pikirkan? Pak Su? Baik, untuk disiplin positif maksudnya itu adalah pembiasaan yang baik bagi anak murid, terutama di SD. Bahkan kebudayaan positif, disiplin positif itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah, di lingkungan dan lain sebagainya. Menurut saya disiplin positif ini harus dibiasakan oleh anak didik kita, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Su. Disiplin positif Bapak Ibu. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Su, bahwa disiplin positif adalah suatu perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan disiplin positif ini tidak hanya diterapkan dalam lingkungan sekolah Bapak Ibu, tapi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke unsur inti budaya positif yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua motivasi Bapak Ibu, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu motivasi yang berasal dari luar, yaitu berupa motivasi dari lingkungan sekitar Bapak Ibu. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu kesadaran diri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya Bapak Ibu. Jadi dalam motivasi eksternal ini adalah motivasi yang terpengaruh dari lingkungan sekitar Bapak Ibu. Di saat seseorang tidak melakukan sesuatu, maka seseorang tersebut akan merasa tidak nyaman. Seseorang tersebut akan merasa akan mendapatkan suatu hukuman Bapak Ibu. Sehingga motivasi eksternal ini mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman Bapak Ibu, bukan berdasarkan kesadaran. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini adalah motivasi internal, di mana kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan adanya penghargaan ataupun hukuman, tetapi berdasarkan kesadaran, berdasarkan tanggung jawab kita terhadap tugas yang akan kita lakukan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini adalah menekankan motivasi internal ya Bapak Ibu, di mana kita dapat memimpin, kita dapat mengontrol, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri agar kita memberi contoh atau teladan yang baik bagi orang lain. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Apakah penghargaan itu berupa hukuman Bapak Ibu? Terima kasih Bu Linda. Kalau menurut saya penghargaan itu bukan suatu hukuman, tapi bagaimana kita, kalau kita mendapat penghargaan itu berarti kita bagaimana bertanggung jawab atau setidaknya kita mempertanggungjawabkan atas apa yang kita dapat. Jadi penghargaan itu bagaimana kita tetap bisa menjaga penghargaan itu bisa melekat pada diri kita. Jadi itu bukan hukuman. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan di situ sebelumnya ada kata dihukum Bapak Ibu? Ya, jadi dihukum oleh penghargaan yang dimaksud di sini adalah suatu penghargaan apabila kita melakukan sesuatu dengan tidak berdasarkan kesadaran diri, maka kita akan melakukan sesuatu dengan harapan Bapak Ibu, yaitu harapan mendapatkan imbalan, harapan mendapatkan penghargaan. Nah, jadi di sini bisa diartikan bahwa penghargaan itu menjadi hukuman. Jika saya tidak melakukannya, maka saya tidak akan dihargai. Ya sudah, saya akan melakukannya agar saya dihargai. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud oleh dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif,
Penghargaan merusak hubungan apabila kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan motivasi intrinsik. Dan penghargaan tersebut dapat menjadi efektif Bapak Ibu apabila kita bentuk ke dalam program kebajikan atau disebut dengan apresiasi. Apresiasi artinya kita memberikan pengakuan kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Kita mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang positif. Beri pengakuan kepada semua peserta didik secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita harus memberikannya secara adil, Bapak Ibu. Kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang melakukan hal-hal yang positif. Dan kita harus melakukannya secara konsisten, Bapak Ibu. Setiap yang melakukan hal positif, kita harus selalu memberikan pengakuan. Karena pengakuan kita ini akan menumbuhkan rasa bertanggung jawab, rasa ingin selalu mengulangi perbuatan tersebut, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, kita kadang salah memberikan tindakan kepada peserta didik kita. Karena hukuman atau konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Udah dulu ya. Lah, kalau cepat aku nih. Mati lampu. Mati lampu. Ini masih. Ya, jadi Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi ini adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Hukuman yaitu suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan atau melakukan kesalahan, yaitu melanggar peraturan, Bapak Ibu. Dan hukuman ini bersifat negatif, Bapak Ibu, karena hukuman ini dapat menurunkan kepercayaan diri peserta didik, dapat menurunkan semangat belajar peserta didik, dan dapat mempengaruhi psikologis peserta didik, Bapak Ibu. Karena dalam hukuman tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi adalah sebab atau akibat karena kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan. Kita tahu di saat kita melakukan kesalahan, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki atau bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Seperti contoh, Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, kalimat tersebut hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Dan yang terakhir adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya Bapak Ibu, berikut adalah jawaban dari pernyataan tersebut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, tindakan tersebut berupa hukuman, Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu, dengan mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Itu tidak akan mempengaruhi peserta didik, tidak akan membuat peserta didik yang tadinya terlambat, Bapak Ibu. Karena seharusnya apabila murid terlambat, Bapak Ibu, tindakan kita sebagai seorang pendidik yang harus kita lakukan adalah memberi peringatan kepada peserta didik bahwa apabila dia terlambat, maka dia akan tertinggal beberapa menit jam pelajaran tersebut, Bapak Ibu. Itu konsekuensinya. Bukan peserta didik malah kita hukum. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu? Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hampir sama dengan pernyataan yang di atas ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini merupakan konsekuensi, Bapak Ibu. Di saat kita melakukan kesalahan, kita mencoret-coret kertas tugas teman, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka kita harus mengganti kertas tersebut. Dan dalam hal ini mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universalnya? Bertanggung jawab, Bapak Ibu. Di mana kita melakukan kesalahan, maka kita bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
Selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini adalah konsekuensi dengan nilai-nilai kebajikan universal bertanggung jawab. Ya, dan selanjutnya adalah restitusi. Bapak Ibu sudah tidak asing dengan restitusi? Asing saya. Iya. Ada yang baru dengar nggak Bapak Ibu ya restitusi? Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi ini adalah dapat kita artikan sebagai suatu pendekatan, Bapak Ibu. Suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab kepada peserta didik terhadap perbuatan atau kesalahan yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Dan untuk lebih lanjutnya terkait restitusi, nanti bagian sesi materi terakhir kita akan menjelaskan terkait penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Ya, dan restitusi tersebut memiliki 9 ciri, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi dari 9 ciri restitusi ini, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik harus dapat menerapkan restitusi ini dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, unsur inti budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah unsur inti budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memberikan penjelasan sedikit terkait keyakinan kelas dan peraturan kelas, Pak Sudar? Terima kasih. Jadi menurut saya peraturan itu menurut saya Kesepakatan ya di dalam kelas untuk mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kalau keyakinan itu menurut saya yaitu menurut saya keyakinan itu suatu kepercayaan yang disepakati baik kepada anak pada seluruh warga sekolah maupun di seluruh lingkungan sekolah. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sumar. Ya, silakan Pak Sumar. Peraturan kelas itu sama saja dengan kesepakatan. Artinya sekolah itu dibentuk bersama-sama dan dikerjakan bersama-sama, tidak boleh dilanggar. Ini kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas artinya itu dampak atau hasil yang diinginkan oleh kelas itu. Contohnya begini, kesepakatannya
membuang sampah harus pada tempatnya, dan bagi yang melihat sampah harus diambil, yaitu kesepakatannya. Nah, keyakinannya itu menjadi murid bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab, setiap ada sampah diambil. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutar. Luar biasa sekali jawabannya. Silakan Pak Masuk. Ya, terima kasih. Peraturan untuk yang disebut dengan kesepakatan, itu peraturan itu harus dilaksanakan ya, harus sudah ada peraturan itu sama dengan kesepakatan. Namun keyakinan itu adalah yakin, kepercayaannya. Jadi contoh, misalnya anak minjam buku di perpus, misalnya contoh, maka tanpa disuruh harus mengembalikan. Artinya sudah yakin positifnya dia tanggung jawab. Tidak ada nilai-nilai di belakang. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Masuk. Ya, selanjutnya saya mau bertanya kepada guru yang paling cantik ini. Ini dulu. Silakan Bu. Menurut Ibu, peraturan dan keyakinan kelas itu seperti apa? Terima kasih Bu Linda. Sama ya dengan bapak-bapak yang lain, jawabannya yaitu peraturan itu adalah suatu kesepakatan di mana kita sebelum memulai suatu pembelajaran itu biasanya dibentuk suatu kesepakatan kelas yang dimana itu bisa menunjang pembelajaran di kelas. Kemudian kalau keyakinan itu lebih ke membentukkan karakter anak, lebih membentuk tanggung jawab anak. Jadi ketika anak itu seperti yang dikatakan Pak Masuk, ketika anak itu meminjam buku di perpus ya dia tanpa dikasih tahu ya dia tahu kewajiban dia itu ya mengembalikan buku itu. Lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ternyata guru sekolah dasar negeri Nangka ini luar biasa ya Bapak Ibu. Selalu memberikan tanggapan dan jawaban yang benar-benar sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk sekolah dasar negeri Nangka. Ya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas ini adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Di mana peraturan adalah suatu kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga kelas, dan dalam peraturan ini tentunya memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, atau membuat keadaan kelas menjadi kondusif ya Bapak Ibu. Dan dalam peraturan ini menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu, kalimat yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu kepercayaan Bapak Ibu, suatu keyakinan yang disepakati oleh seluruh warga kelas, dan dalam penggunaan kalimatnya menggunakan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu, yaitu kalimat yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutar, Bu Nur, bahwa peserta didik, seperti contoh peserta didik meminjam buku di perpustakaan atau peserta didik melihat sampah, maka peserta didik tanpa kita perintahkan, peserta didik akan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, dan dalam perlakuan peserta didik tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu salah satunya adalah nilai bertanggung jawab. Dan selama ini di dalam kelas kita tentunya kita masih memakai peraturan atau kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Ya. Sedangkan seharusnya yang lebih spesifik yang kita gunakan adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita siap ya Bapak Ibu merubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas? Ya Bapak Ibu, berikut adalah perbedaan atau contoh peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita jawab bersama ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau peraturan Bapak Ibu. Dilarang mengganggu, maaf Bapak Ibu seperti ini. Peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya, nilai-nilai apa yang terkandung ke dalam nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Iya, bertanggung jawab. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali Bapak Ibu yang bersifat positif, bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, komitmen, disiplin, banyak sekali Bapak Ibu, saling menyayangi, dilarang mengganggu orang lain Bapak Ibu, saling menghormati ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
disiplin, dilarang melakukan kekerasan, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bebas menjawabnya apa, yang penting terkandung ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Benar ya Bapak Ibu? Bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Ya, ini adalah contoh kalimat peraturan kelas yang dibuat ke dalam suatu keyakinan kelas ya Bapak Ibu, di mana dalam kalimat keyakinan kelas ini adalah kalimat yang terkandung ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu, unsur budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu terkait kebutuhan dasar manusia. Menurut Bu Nur, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Baik, terima kasih Bu. Di sini Bu Linda menanyakan tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau dilihat dari kebutuhan itu sebenarnya banyak sekali ya Bu ya. Cuma kalau di sini ditanya tentang kebutuhan manusia, kebutuhan dasar itu ada 3, yaitu makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Maksum. Menurut Bapak, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan yang seperti apa, Pak? Bu Linda, ya jawabannya mungkin hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Bu Nur tadi ya, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer ya. Ini adalah sandang, pangan, dan papan. Manusia itu paling pokok adalah kebutuhan dasar ini adalah sandang, pangan, dan papan. Terima kasih itu aja Bu. Iya Pak, terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin bertanya terkait dunia berkualitas. Silakan Pak Sultan, menurut Bapak dunia berkualitas itu bagaimana Pak? Menurut saya Bu, bahwa kebutuhan manusia itu memang tambah zaman kesini, artinya tambah, terutama dalam kebutuhan manusia berkualitas. Sesuai dengan kebutuhan manusia berkualitas, agar manusia berkualitas jelas satu pendidikan. Karena apa? Manusia harus sebagai contoh, terus sebagai sumber ilmu, artinya harus berpendidikan. Kalau orang itu sekitar kita tanya, kita sebagai guru harus bisa menjawab. Makanya pendidikan itu termasuk kebutuhan supaya menjadi manusia berkualitas. Mungkin itu Bu. Iya Pak, terima kasih, luar biasa sekali ya jawabannya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Sumar terkait dunia berkualitas. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bu Linda yang telah memberikan waktu pada saya. Jadi di sini menurut saya pendidikan berkualitas, dunia berkualitas ya. Menurut saya karena di era globalisasi ini semua orang dituntut untuk mengikuti di era globalisasi ini. Jadi semua dituntut untuk menciptakan yaitu pendidikan yang berkualitas. Itu saja. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih.
Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah rasa diterima, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar pokok, kebutuhan pokok ya Bapak Ibu, seperti kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan, dan kebutuhan minum. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, sandang, pangan, papan ya Bu ya. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia tentunya ingin memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, ataupun dalam lingkungan sosial yang lebih eksternal ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan terkait pengakuan seseorang terhadap kemampuan kita Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, yaitu setiap manusia tentunya memiliki kebebasan dalam memilih apa yang ingin mereka lakukan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Setiap manusia pasti akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, yaitu mencari kebahagiaannya Bapak Ibu. Ya, dan selanjutnya adalah dunia berkualitas Bapak Ibu. Ya, jadi dunia berkualitas itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sunter tadi, bahwa dunia berkualitas itu adalah dunia yang dapat menjadikan diri kita berkualitas. Salah satunya adalah dari aspek pendidikan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Dan dunia berkualitas di sini dapat diartikan sebagai kita memiliki tempat khusus dalam pikiran seseorang Bapak Ibu, dalam hati seseorang, yaitu karena kita memiliki dunia yang berkualitas, karena kita memiliki penunjang seperti penunjang pendidikan dan keterampilan. Dan selanjutnya adalah unsur budaya inti yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Jadi sebagai seorang pendidik kita memiliki posisi kontrol Bapak Ibu, dan terdapat 5 posisi kontrol. Berikut adalah video 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyaksikan videonya. Bapak Ibu dapat mencermati dan memahami terkait posisi kontrol kita sebagai seorang guru melalui video ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ya baiklah Bapak Ibu, bersama kita telah menyaksikan video terkait 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Apa saja Bapak Ibu berdasarkan video tadi? Posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua? Iya, membuat orang merasa bersalah. Di sini ada Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum di sini guru berbuat yaitu menghardik, menunduk-nunduk dan menyakiti bahkan menyindir peserta didik Bapak Ibu. Guru sering berkata atau selalu berkata di saat dalam posisi kontrol yaitu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dan hasilnya adalah membuat orang menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampak pada murid mengulangi kesalahan tersebut Bapak Ibu. Jadi posisi sebagai penghukum ini kurang tepat ya Bapak Ibu untuk kita sebagai seorang pendidik. Dan yang selanjutnya adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah biasanya guru berbuat dengan nada suara halus Bapak Ibu. Tubuh merapat kepada murid. Dan guru selalu berkata, seharusnya kamu tidak melakukan hal itu. Dan hasilnya adalah membuat peserta didik menyembunyikan atau menyangkal bahkan berbohong. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, maafkan saya. Dan dapat pada murid merasa rendah diri. Nah, jadi posisi kontrol yang kedua ini tepat tidak Bapak Ibu? Kita lakukan kepada peserta didik. Pembuat orang merasa bersalah, ya kurang tepat ya Pak ya. Ya, jadi untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah posisi kontrol dengan identitas gagal Bapak Ibu. Yaitu kita sebagai pendidik, kita tidak seharusnya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Justru kita harus menghindari dari posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Dan posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Di sini guru berkata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Dan hasilnya adalah membuat murid menjadi ketergantungan. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampak pada murid, yaitu lemah, tentu. Seperti dalam video tadi ya Bapak Ibu, di saat kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman, maka ada kemungkinan murid tersebut tidak mandiri, sehingga ketergantungan kepada kita. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Di sini guru selalu mengawasi Bapak Ibu posisi pemantau, mengawasi apa yang dilakukan oleh peserta didiknya. Dan guru selalu berkata apa peraturannya, dan hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Dan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi sebagai teman dan sebagai pemantau ini termasuk ke dalam identitas berhasil atau sukses Bapak Ibu. Bisa dikatakan sebagai identitas sedang ya Bapak Ibu. Jadi di saat kita mengambil posisi teman atau pemantau, maka murid di situ dapat menjadi lebih baik atau sebaliknya Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita menyikapi, kita memberikan tindakan kepada murid kita. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu.
dalam posisi manajer, yaitu kita membersamai murid Bapak Ibu, di mana kita tidak memberikan tekanan kepada murid, justru kita membersamai dengan cara kita mendekatinya, kita menjadi teman yang menjadi pemantaunya, kita menjadi pembantu dia di saat dia berada dalam sebuah masalah. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan hasilnya adalah menguatkan pribadi murid. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana dan dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, posisi yang sangat tepat Bapak Ibu kita sebagai seorang pendidik, dari kelima posisi kontrol ini posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi yang posisi manajer itu adalah posisi yang sangat diharapkan murid Bapak Ibu. Tetapi kita juga bisa menjadi posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau Bapak Ibu, tergantung bagaimana perbuatan atau perilaku murid tersebut. Ya Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh pertanyaan dan di sini ada posisi kontrol siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Siapa Bapak Ibu? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir, yaitu posisi penghukum. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini terlihat bagaimana cara kita memberikan tindakan, perilaku kita terhadap murid, dan cara kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan agar peserta didik tersebut dapat merubah perilakunya agar menjadi peserta didik yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, unsur inti budaya positif yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkan penjelasan terkait segitiga restitusi, mari bersama kita menyaksikan video Bapak Ibu yang terkait segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang
seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser
dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, bersama kita telah menyaksikan video ya Bapak Ibu terkait penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi Bapak Ibu berdasarkan pemaparan video tersebut. Boleh Pak Suter memberikan sedikit penjelasan? Baik, bahwa guru dalam mengajar harus sebagai manajer. Jadi kalau lihat dari video tadi, dengan adanya kita sebagai manajer,
Jadi kita memberikan kebebasan anak berpikir dan kita memberikan peluang atau waktu untuk itu, sehingga pemikiran atau perkembangan anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena saya yakin bahwa kita semua itu, anak-anak kita selalu berpikir positif. Kalau kita sebagai penghukum, nah karakter atau minat anak itu terputus, jadi kita harus sebagai manajer, begitu. Iya Pak Sutar, terima kasih Pak Sutar. Ya benar yang dikatakan Pak Sutar ya, bahwa dalam penerapan segitiga restitusi kita harus mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, terdapat 3 langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebelum kita memasuki penjelasan terkait 3 langkah segitiga restitusi, kita harus mengetahui terlebih dahulu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu adalah suatu strategi Bapak Ibu, suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang berbuat atau melakukan kesalahan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada peserta didik, bertanggung jawab terhadap perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya Bapak Ibu. Dan kita sebagai seorang guru memang harus mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas adalah di sini kita sebagai penenang Bapak Ibu di saat peserta didik kita berbuat kesalahan. Kita harus membantu peserta didik kita mencarikan solusi permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Karena pasti ada alasan Bapak Ibu. Di saat peserta didik melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu, seperti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan kebebasan, atau kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi, sehingga peserta didik tersebut melakukan suatu kesalahan. Dan yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Ya, dalam validasi tindakan yang salah, di sini kita harus menanyakan kepada peserta didik Bapak Ibu, mengapa peserta didik melakukan kesalahan tersebut? Karena setiap perilaku atau tindakan yang kita lakukan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan di sini tentunya berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Kita bertanya kepada peserta didik, apakah perbuatan yang dilakukannya atau kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang ia percaya, nilai-nilai yang ia yakini. Ya, jadi berdasarkan 3 langkah segitiga restitusi tersebut Bapak Ibu, kita dapat membuat peserta didik yang berkarakter Bapak Ibu, di mana kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang ia lakukan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita dapat menerapkan langkah segitiga restitusi yang pertama Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini adalah beberapa contoh kalimat yang mencerminkan langkah segitiga restitusi yang pertama Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Dan selanjutnya adalah langkah segitiga restitusi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Ya, jadi ini pada dasarnya semua tindakan manusia itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang kita pelajari tadi Bapak Ibu. Ya, guru dapat berkata,
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, Bapak Ibu, jadi ini adalah contoh kalimat yang mencerminkan langkah segitiga restitusi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, dalam hal ini guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi ini adalah contoh kalimat yang mencerminkan langkah ketiga segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu, itulah Ulang dari awal. Baiklah Bapak Ibu, itulah penjelasan terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan kita melalui pembelajaran budaya positif ini kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu Sekolah Dasar Negeri Namoi Kenanga. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Purnamasari.